Alhamdulillah baik, sehat. Om Daid apa kabar? Baik juga, sehat. Kita terakhir ketemu tahun berapa ya, Mbak ya? 2017, 2018 kayaknya. 2018 kayaknya ya, Mbak ya? Kayaknya sih. Dan Iya. waktu itu juga gara-gara ada kerjaan juga kan aku ke Banda Aceh jadinya. Iya. Mbak Iya, Miranti ketemu namanya teman-teman siapa? aja. Mbak Miranti Aisyah Hmm? gitu. Miranti Putih Aisyah sih nama lengkapnya. Ya Wah, ketahuan deh. kayak judul sinetron. Oh iya. Jakarta gimana Mbak Miranti kabarnya? Keadaan, kondisi. Jujur saya nggak tahu Jakarta gimana karena saya lagi nggak di Jakarta. Mbak Miranti di mana sih? Saya lagi di Vancouver. Wih ya, tapi tinggalnya di Jakarta kan? Iya, cuman maksudnya udah berarti udah 2 bulan ya aku nggak di Jakarta ya. Oh gitu. Lagi tugas atau gimana? Oh, nggak, lagi mencari ilmu lebih dalam lagi. Oh gitu. Tambah kuliah nih berarti ini ya? Iya, kira-kira begitu. Mantap. Wah, makin banyak spot hunting dong di sana nih. Kayaknya stok foto nggak bakal habis-habis nih orang jalan-jalan mulu, traveling mulu Mbak Mirantinya ya. Mbak Miranti, kegiatan Hmm. kegiatan memang utamanya tuh apa sih, Mbak? Eh, Sampai Juni 2020 itu saya memang full time kerja. Cuman semenjak Agustus saya mulai kuliah lagi dan kebetulan kuliahnya itu emang kuliah hal yang baru ya. Jadinya bukan hal yang melanjutin studi sebelum-sebelumnya gitu. Oh gitu. Mm-mm. Mbak Miranti waktu ke Banda Aceh ada keko nggak sih waktu udah biasa suasana yang Jakarta, suasana traveling kemana-mana, tiba-tiba harus ke Banda Aceh, hal yang paling kaget pertama tuh harus ngapain sih? Uh, Sebenarnya Kerudungan nggak ya, ada yang kerudungan. iya iya ya karena slippery banget rambutku jadinya kayak merosot lu ininya hijabnya. Cuman dia menurut aku sih karena itu kan bukan pertama kali ke Aceh ya. Maksudnya aku Oh, sebelumnya udah pernah juga oh, oke. ke Banda Aceh sama ke Sabang tapi waktu itu memang jalan-jalan bareng keluarga. Jadinya memang udah nggak aneh sih. Oke. Sangat menikmati sekali. Aku sangat sangat menikmati sekali tempat baru gitu, walaupun beda banget dari tempat yang biasa aku tinggal. Oke, oke. Kira-kira gitu. Jadi enak ya Mbak Miranti itu kan traveling juga atau perjalanan banyak tugas kemana-mana disandingkan dengan foto, kayaknya menarik banget ya Mbak ya. Di mana-mana bisa motret-motret aja, banyak stok di segala macam tempat lah ya. Ya kira-kira begitu. Maksudnya tapi sebenarnya untuk dari segi kerjaan pun aku nggak banyak travel. Itu kebetulan aja waktu itu lagi ada tugas ke Banda Aceh dan kebetulan juga entah kenapa aku dikirim jadinya ya kayak bisa dibilang tuh kayak once in a lifetime gitu. Aku jarang-jarang kerja ditugasin ke daerah. Daerah itu. Tapi ya memang sih tapi nggak enaknya kalau misalnya kayak traveling buat kerja itu biasanya nggak sempet buat motret karena kan pasti kan Benar, benar. ada yang harus dikerjain gitu atau nggak Ya, harus ya, meeting ya. sama siapa dan konsentrasinya tuh jadi kayak uh, kerjaan bukan ke hobi jadinya Iya. lebih senang sih kalau misalnya pergi travelnya emang buat traveling nggak Ya, buat memang buat kerja. jalan, jadi lebih banyak waktu Mm-mm. untuk hunting gitu, untuk motret kemana-mana gitu kan. Mbak Miranti sekarang bisa dikatakan sebagai seorang street photographer lah ya. Mungkin aku Iya. nggak tahu sih. Probably. Tapi awalnya ada kepikiran nggak sih untuk lebih fokusnya ke street, ada nggak sih? Awal-awal kan aku lihat fotonya, tapi sampai sekarang juga sih masih kayak minimalis, masih arsitektur, tapi sekarang lebih mau fokusin kemana sih? Sebenarnya sekarang tuh nggak ada yang fokusin kemana ya karena mungkin kalau kelihatan nggak minimalis fotonya karena yang minimalis sudah terkumpul di satu Instagram sendiri jadinya Oh iya, karena aku oh iya benar. karena Ada akun yang berbeda gitu kan? aku kan punya 4 account Instagram jadinya Waduh, selebriti nih. jadi karena memang secara uh, aku juga cukup surprise ya aku selalu berpikir aku tipe orang yang sangat disorganized and messy tapi tampaknya untuk hal-hal banyak hal itu saya sukanya yang cukup terorganisir ya misalnya ya selain hal kerjaan dan tugas untuk hal yang kayak foto dan hobi ini saya sukanya kayak harus rapih gitu semua jadi Oke. nggak kelihatan Teratur bolong-bolong. gitu, maksudnya yang bagian ini tuh di sini, nggak di random dalam satu account ya, Instagram gitu ya Mbak ya? Iya. Iyalah, beda lah. Mungkin karena cewek juga ya. Tapi ada juga sih beberapa. Aku juga dulu punya banyak akun Instagram juga. Jadi yang berwarna tuh di tempat yang lain, yang khusus hitam putih tempat yang lain. Tapi kayaknya lama-lama
Alah, bosan lah udah campur aja. Iya, karena aku mungkin kebalikannya ya, aku justru kalau kecampur aku kayak stres sendiri gitu. Aduh ini tuh nggak enak banget. Jadi mendingan demi kemaslahatan hati dan pikiran dan visual juga, akhirnya dipisah aja dari akun Instagram-nya gitu. Ada nggak sih satu hal yang sangat mempengaruhi di luar daripada fotografi yang membuat gaya memotret Mbak Miranti itu seperti itu gitu? Ada nggak sih beberapa hal-hal yang sangat mempengaruhi, baik pengalaman atau beberapa buku atau film yang suka ditonton sehingga membawa pengaruh kepada pada saat Mbak Miranti lagi memotret? Gitu? Pertanyaan menarik. Karena kalau bisa dibilang satu, mungkin kalau kenapa street, karena untuk orang kantoran itu hal yang paling untuk moto yang paling visible gitu. Karena kan mungkin Om Des juga tahu juga kan, dulu aku sempat bikin seri namanya Selamat Pagi Jakarta, di mana aku moto tiap pagi ketika pergi kantor gitu. Inilah dia. Oh. Ya itu. Itu yang malam di ibu kota. Jadinya karena berarti aku moto memang pada saat pagi aku ke kantor atau pulang dari kantor. Jadinya keseharianku lah yang akhirnya ngebentuk kenapa aku lebih tertarik street photography gitu. Dan juga fakta bahwa street photography itu unpredictable. Kayak aku lewat Jalan Sudirman 5 hari dalam seminggu, tapi tetap aja dapat fotonya beda-beda gitu. Oke. Jadinya seorang yang bosan nggak Mir? Ya mungkin justru satu hal yang menarik adalah gimana mencari hal yang unik atau berbeda di tengah kebosanan hidup melalui hal yang sama tiap hari gitu. Jadinya itulah kenapa aku menikmati street photography. Untuk yang mempengaruhi, aku juga nggak tahu, to be very frank, karena hidup ini sudah banyak dipengaruhi oleh banyak hal, secara visual maupun secara auditoris maupun secara sensori. Dalam arti kata, aku memang main musik, aku main musik dari kecil banget. Oh gitu. Dari umur 4 tahun udah belajar musik dan kebetulan lumayan serius. Jadi memang yang namanya pattern, yang namanya rhythm itu memang suatu hal yang sudah sangat common buat aku. Gitu dan ya. Ya, entah kebentuk, entah aku memang sudah sangat familiar. Jadinya itu mungkin mempengaruhi ya, dalam arti kata aku suka ngeliat pattern, aku suka ngeliat hal yang secara irama cukup menenangkan dan nikmat dilihat mata. Jadinya itulah kenapa mungkin salah satunya, dan dari dulu juga aku memang suka memainkan karya-karya, kebetulan aku belajar piano klasik, aku memang suka memainkan karya-karya yang gimana ya, aku suka karya-karya modern. Kayak 20th century composers yang bukan lagi kayak pakemnya kayak zaman klasik atau zaman barok, dia udah lebih strukturnya udah beda lah karya-karya lagunya. Jadinya mungkin itu salah satu hal kenapa aku suka main minimalis juga, mungkin ya. Tapi aku juga banyak terinspirasi dari film secara visual atau misalnya dari karya-karya fotografer lainnya gitu. Berarti sebuah hal-hal yang di luar daripada fotografi itu sebenarnya mempengaruhi sekali ya untuk kita memotret gitu ya. Makanya aku melihat foto-foto Mbak Miranti itu, aku juga baru tahu sekarang bahwa Mbak Miranti itu benar-benar orang yang lahir dari musikalitas yang tinggi. Maksudnya orang yang main piano gitu atau gimana? Iya, aku lumayan. Udah lama nggak main, cuman maksudnya bisa dibilang kayak sebagian besar hidupku tuh ada di depan piano pada saat aku masih beranjak dewasa gitu. Pantesan aku lihat foto-foto Mbak Miranti itu memang betul-betul teratur gitu. Maksudnya dari gaya background-nya tuh benar-benar diperhatikan, pewarnaannya diperhatikan. Makanya aku baru tahu bahwa itulah yang tercipta bahwa seperti kayak harmoni, seperti kayak nada yang dalam kehidupan Mbak Miranti. Jadi pantesan fotonya tuh agak rapi. Sadar nggak sih bahwa foto Mbak Miranti itu ya betul-betul terkonsep gitu, walaupun dikatakan sebagai street fotografi, tapi betul-betul terkonsep walaupun kita tidak membuat konsep di dalam waktu kita memotret kan. Iya. Wah, keren. Ya, tapi ya mungkin juga sih karena ya satu hal lainnya juga karena aku kan memang nggak suka hal yang ribet ya secara visual. Aku pengen mendapatkan ketenangan secara visual. Aku kepingin kayak ketika aku ngelihat hasil foto-fotoku, aku nggak ngerasa kayak stres
heboh Mm-mm. karena Jakarta itu kan sudah suatu kota yang sangat heboh. Yep. Yang banyak sekali elemen visual yang bikin mata kadang-kadang capek gitu. Mm-mm. Orang di mana-mana, rumah padat di mana-mana, jadinya mungkin karena itulah yang membuat aku kepingin secara mungkin foto-fotoku aku maunya kayak yang nyaman lah gitu. Tapi kenapa nggak memilih untuk memotret pemandangan, untuk memotret bunga atau still life atau apa, kan itu kan bisa lebih kita combine-kan dengan kayak musik, dengan kayak film, dengan kayak apalagi dengan seorang wanita pasti lebih banyak motret. Tapi kenapa malah memilih street fotografi yang betul-betul di jalan, yang malah bahkan bisa kadang-kadang kita stres melihat segala macam, malah ke arah situ. Kenapa nggak ke arah yang lebih lembut, yang lebih apa ya, yang lebih feminim gitu, guys? Kenapa, Mbak? Ya, mungkin justru itu challenge-nya gitu, karena kalau misalnya kalau misalnya kita foto landscape, kebetulan saya kapan gitu perginya tuh kapan gitu, dan kebetulan saya bukan orang pagi, jadinya kalau itu pernah ikut teman-teman kan jalan-jalan buat landscape kan, ya ampun bangun jam 3 pagi, terus habis itu harus jalan ke pinggir pantai, terus melek, terus kayak this is not for me gitu, kayak I need my sleep. Bawa tripod gede-gede gitu. Iya, bawa tripod gede-gede, terus habis itu kayak berbagai macam filter, kayak ya elah, gue buat beli kamera aja sulit gitu, dan masa harus mikirin filter juga. Jadi, itu satu. Habis itu kenapa kalau nggak kayak food atau still life gitu ya? Sebenarnya saya pingin banget mengeksplor still life, cuman saya tuh orangnya mager banget ya, entah kenapa ya. Untuk kayak mengumpulkan niat, mengeluarkan barang-barang, terus habis itu ditata, atur, entah kenapa saya tuh kayak nggak dapet gitu loh feeling buat nge-styling. Malah dapatinnya malah kekacauan yang ada di jalanan gitu ya, Mbak ya? Iya, tapi justru jadi satu hal yang challenging juga, gimana menciptakan satu hal yang simple di tengah kechaotikan jalanan. Dan itu yang terlihat dari foto-foto Mbak Mir, dan terbaca pesannya seperti itu. Maksudnya walaupun misalnya di Jakarta dengan segala macam, tapi Mbak Mirati bisa menempatkan beberapa bagian dalam frame tuh bisa terlihat tuh begitu tenang gitu. Sia. Semoga setenang orangnya, iya. Enggak sih. Mbak Miranti orang yang berkomunitas juga ya? Sangat berkomunitas lah ya? Iya, kira-kira begitu. Entah kenapa, dari dulu selalu kecebur dengan komunitas, entah kenapa. Mungkin anaknya emang gatelan pingin berkomunitas kali, entahlah. Oke, Mbak Miranti, aku mau nanya satu hal nih. Ini mungkin sangat simpel banget sih sebenarnya. Siapa yang sangat mempengaruhi Mbak Miranti dalam berfoto saat ini gitu? Siapa ya? Banyak Untuk saat ini sih kayaknya diri sendiri sih, dalam arti kata untuk mengumpulkan niat untuk pergi keluar moto, ya karena aku di sini juga sendiri, ya emang ada teman gitu kan, ada teman moto, cuman kalau di tengah negara antah berantah ini kayaknya mau nggak mau emang motivasinya harus datang dari diri sendiri. Cuman memang tidak dipungkiri ketika aku awal-awal moto, aku banyak banget dapat ilmu dari teman-teman sekitar. Jadi bisa dibilang karena teman-teman lah, dan karena kecemplung juga, jadinya lumayan banyak dapat ilmu dari ya teman-teman kita sendiri. Teman-teman gitu. Lebih suka bermusik apa lebih suka fotografi sekarang? Nah, pertanyaan yang sulit. Kalau sekarang pertanyaannya sih gampang. Kalau sekarang sih gampang karena pasti moto. Karena di sini sekarang saya nggak punya akses ke alat musik. Pas di Jakarta, tapi sebenarnya kenapa saya moto? Karena saya lelah bermusik gitu. Jadinya. Oke, larinya ke foto gitu. Jadi larinya ke foto. Jadinya ada titik di mana kayak ini kayaknya nggak bakal kemana-mana. Capek deh gitu. Berkarya tapi kayaknya susah banget didengarnya. Ya udahlah. Hal yang lain apa ya kira-kira untuk bersenian? Punya kamera nih. Kita moto aja gimana? Gitu. Fotografi ini sudah banyak membawa perubahan nggak sih buat kehidupan Mbak Miranti secara pribadi? Banyak sih. Banyak dalam arti kata opportunity untuk ketemu orang jadi makin banyak. Karena
ya gimana pun juga Instagram itu membuat kita terkoneksi dengan banyak orang ya di berbagai belahan dunia gitu, dan itu yang bikin hal yang menarik. Terus juga bikin ya mau nggak mau karena saya ngelakuinnya street fotografi, jadinya kan setiap hari kan punya kesempatan untuk moto kan, jadinya memang secara tidak sadar kayak mengasah kemampuan secara visual juga gitu, karena latihan terus. Terus yang ketiga, memotivasi jadi banyak jalan kaki. Jadi olahraga gitu tiap hari. Ya walaupun nggak kurus-kurus sih, tapi tetap aja paling nggak kalau lihat di tracker jalan kaki di handphone ada pergerakannya karena moto gitu. Ya setuju nggak bahwa non fotografi itu sebenarnya mempengaruhi banget waktu kita cara memotret kita gitu ya. Jadinya saya sih orang yang percaya bahwa inspirasi itu datang dari mana saja, dari medium apapun. Nggak cuman kalau kita fotografer jadi cuma harus ngeliat visual, enggak. Apalagi kalau misalnya fotografer ngeliatnya cuma dari foto doang, ya itu menurut saya juga sangat melimitasi ya, karena kalau misalnya ngeliat film, ngeliat lukisan atau museum, itu kayak banyak banget yang bisa kayak wow, ini keren banget gitu. Secara auditori pun juga misalnya kalau misalnya kayak aku senangnya kayak misalnya kalau ada orang yang sukanya ada musik hip hop atau R&B, mungkin akan dapat inspirasi mengenai kayak ritme yang kuat dengan warna yang vivid, vibrant atau something like that. Bisa juga dari puisi yang mungkin menginspirasi dibikin kisahnya secara visual, bisa dari apapun sih. Jadi nggak cuma melimitasi ke foto aja. Betul. Kenapa akhirnya bukan terpikirkan, kenapa akhirnya memilih untuk membuat sebuah cetakan foto, didasari dari mana atau apa yang mendorong Mbak Miranti sehingga membuat dalam bentuk medium seperti ini? Jadi karena saya memang pingin banget ngeliat foto saya dicetak, itu hal yang pertama. Karena feelingnya beda gitu, karena apalah artinya kita moto kalau misalnya itu kita nggak dapet hasil karya yang bisa kayak dipegang gitu. Yep. Feelingnya beda, dan jadinya memang saya dari dulu pingin banget bikin zine. Entah ngomongnya zine apa zain sih, aduh ya itulah pokoknya lah. Itulah pokoknya gitu. Nah cuman kenapa formatnya seperti itu, karena saya tuh kayak pingin ini tuh bisa dipajang atau bisa diapain lah terserah gitu, mau dikirim ke orang jadi kartu pos juga bisa gitu kan ukurannya. Jadinya kalau misalnya emang suka dengan karyanya bisa dipajang lama gitu. Dan ini itu menarik juga banget Mbak Miranti, ini konsep desain yang ini siapa yang buat? Saya. Wah gitu, dijahit sendiri gitu ya? Ini ada yang ngebuat, tapi Mbak Miranti yang konsep desain daripada zine ini? Iya, jadinya kebetulan saya kan memang punya usaha handmade dan saya juga bisa ngejahit. Jadinya jadinya untuk prototip pertama itu kantong itu emang saya sendiri yang jahit. Terus habis itu kalau udah jadi, saya bisa kasih ke teman saya, bisa nggak tolong bikinin kayak gini, jumlahnya segini, kainnya ini. Ya itu semuanya pokoknya dari bahan, dari motif, dari ya desain semuanya, dari jenis kertasnya, nyetaknya di mana, itu semuanya aku yang mikirin. Waduh, makanya ini jadi suatu hal yang sangat menarik. Ini benar-benar wanita banget nih. Ya, dan kalau misalnya dan kalau mau dipakai itunya, bungkusannya juga bisa gitu. Misalnya jadi tempat naruh apa gitu, bisa. Jadi mikirnya secara fungsional juga supaya ya ada faedahnya lah gitu. Keren banget. Ada terpikirkan nggak Mbak Miranti untuk membuat sesuatu yang lain untuk dalam bentuk medium cetak seperti ini? Apakah buku foto atau apa? Ada nggak Mbak? Kepingin, cuman ntar dulu deh, beresin kuliah dulu setahun. Kalau udah beres studinya, nanti kita baru berpikir hal-hal yang lainnya. Oke. Dalam memotret lebih suka apa ya? Berapa persen untuk ngedit warnanya atau memang hasil dari kamera langsung? Ini lebih kita ngomongin masalah teknis sedikit. Mbak Miranti kan foto-fotonya tuh khas tuh, warna-warnanya tuh sangat punya ciri khas yang sendiri. Langsung memotret dari kamera atau ada post progresifnya sedikit, atau memang lebih mengutamakan untuk ya udahlah langsung jadi warna sesuai dengan kamera? Saya tipe orang yang harus post pro. Oke. Harus post pro.
Cuman untuk yang masuk di IG itu memang post pro-nya yang cuman dari handphone. Jadinya bukan post pro yang lumayan dipantengin satu-satu. Biasanya kalau aku pantengin satu-satu itu yang aku edit di Lightroom komputer itu biasanya masuk ke website atau yang kayak mau dicetak. Oke. Aduh, Mbak Miranti, aku harus ketemu lagi kita kapan-kapan, nggak tahu kapan. Waktu ke Jakarta, waktunya sangat singkat banget, padahal pingin ngobrol, pingin ngopi, akhirnya ya cuma ngobrol di beberapa orang gitu. Nantilah Mbak Miranti, kalau misalnya sudah balik ke Jakarta dan aku ada kesempatan, kita ngobrol lagi, kita ketemu Siap. lagi. Aku juga pingin duduk sama anak-anak teman Fuji yang di grup tuh sangat heboh banget, kayak gimana sih orang aslinya. Oke, Mbak Miranti, Putri Aisyah, terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Om Dayat untuk kesempatannya. Mohon Selamat maaf kalau ada salah-salah atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nggak ada, sebenarnya malah aku pingin suruh Mbak Miranti nyanyi gitu. Dengar aja di Spotify ya. Oke. Cari aja kata terakhir. Tapi penasaran loh, serius penasaran, nanti kirim linknya ya. Kirim linknya ke WA, aku pingin ngedengar juga gimana sih main piano dan nyanyi. Wah, menarik lah. Makanya bisa memberi inspirasi buat teman-teman yang lain. Sangat menarik sekali. Mbak Miranti, thank you banget sekali lagi untuk malam ini ya. Sukses terus. Terima kasih banyak, Dayat. Insya Allah kita bisa jumpa, bisa ngobrol, bisa ngopi sama-sama kembali. Amin. Thank you ya, thank you. Sukses. Thank you. Yo, Sukses, yo. bye. Dadah.